Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya moderator dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang dana pensiun syariah. Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Celia Ainia Rahma, yang kedua Khotijah, yang ketiga Tentia Akila, dan yang terakhir Yuda Prawira. Next. Latar belakang dan sejarah dana pensiun syariah. Pada tahun 70 sampai 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba menjadi PNS agar mendapatkan tunjangan dana pensiun. Pada saat itu tidak banyak perusahaan swasta yang memberikan tunjangan pensiun. Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK titik 00111985 pada tanggal 6 Maret 1985 telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun. Sebagai salah satu upaya dalam mengembangkan minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun. Next. Kemudian, pada tanggal 28 Oktober 1987, dengan akta notaris Nyonya Purbaningsih Adi Warsito, nomor 116 dan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 1988. Dana pensiun Bank Rakyat Indonesia memperoleh izin usaha mendirikan PT Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera yang menggunakan merek dagang Beringin Life. Sedangkan pada tahun 1995, atas dasar keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan nomor KIP 184-KM-17-1995. Beringin Life mendirikan dana pensiun keuangan atau bisa disebut DPLK. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua, Beringin Life mulai membuka unit usaha baru berupa asuransi syariah. Next. Pengertian dana pensiun. Pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang ditetapkan. Next. Landasan hukum dana pensiun syariah. Landasan hukum dana pensiun di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilakukan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Program lainnya dikenal dengan TASPEN, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggung-jawabi oleh Departemen Keuangan. Dan yang terakhir, ASAPRI. Dana pensiun angkatan bersenjata berada di bawah Departemen Pertahanan. Ketiga program tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Tentia. Tujuan dana pensiun syariah bagi pemberi kerja, kewajiban moral. Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawan. Dan yang kedua, loyalitas. Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.
Dan yang ketiga, kompetisi dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Tujuan dana pensiun syariah bagi karyawan. Yang pertama, rasa aman terhadap masa yang akan datang. Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan mempengaruhi kinerja saat ini pada saat ia masih produktif. Dan yang kedua, kompensasi yang lebih baik. Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Jenis-jenis program dana pensiun syariah. Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, Pasal 2 Bab 2 dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut. Dana pensiun pemberi kinerja DPPK ini adalah unit organisasi dalam suatu perusahaan yang khusus menangani dana pensiun bagi karyawannya. DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan untuk menyelenggarakan program pensiun. Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan. Pihak yang diperkenankan untuk mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sistem dan mekanisme dana pensiun syariah. Prosedur yang dilalui oleh peserta program DPLK Syariah umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta merupakan perorangan atau badan usaha. 2. Usia minimal 18 tahun atau telah menikah. 3. Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah. 4. Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misal Rp100.000. 5. Menyerahkan fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga. Keenam, membayar biaya pendaftaran. Yang ketujuh, membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana pensiun plus asuransi jiwa. Dan yang terakhir, memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah. Kemudian, asas, fungsi, dan norma dana sosial. Asas dana pensiun. Dalam pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok. Yang pertama, penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Yang kedua, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun. Keempat, penundaan manfaat. Dan yang kelima, pembinaan dan pengawasan. Kemudian, fungsi dana pensiun adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuransi, yaitu peserta atau pekerja yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun. Yang dua, tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Dan yang terakhir, pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja, serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda ataupun duda.
Kemudian norma dana pensiun merupakan aturan-aturan yang ditentukan dalam melaksanakan program pensiun, agar pihak peserta pensiun mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah tidak dapat bekerja lagi. Kemudian, regulasi dana pensiun. Yang pertama, ERISA menetapkan standar pendanaan minimum untuk iuran minimum yang harus dibayar oleh sponsor untuk memenuhi pembayaran manfaat yang diproyeksikan secara aktuaria. Yang kedua, menetapkan standar fidusia bagi perwalian, manajer, dan konsultan dari dana pensiun. Yang ketiga, ERISA menetapkan batasan minimum lama kerja untuk mendapatkan manfaat pensiun. Sebagai contoh, setelah melewati masa kerja minimum 5 tahun, peserta berhak memperoleh 25% dari manfaat pensiun. Persentase meningkat hingga 100% setelah 10%. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Perubahan tersebut didasarkan pada besarnya santunan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, serta perlunya rehabilitasi medis bagi pekerja atau buruh yang mengalami cacat karena kecelakaan kerja. Instrumen yang dilarang, derivatif, investasi di luar negeri, komoditi, instrumen perdagangan berjangka, perusahaan milik direksi, komisaris, dan pemegang saham. Dengan semakin meningkatnya populasi dalam jumlah dan usia, maka dana pensiun akan terus bertumbuh dan semakin populer. Semakin banyak peserta, maka akan semakin besar dana yang terhimpun. Keuntungan penginvestasian dana dari program dana pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan peserta program dana pensiun. Selain itu, dana yang terhimpun dan dialokasikan akan mempercepat laju pembangunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bab untuk kali ini. Untuk kurang lebihnya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.